Pada zaman dahulu kala, di lembaran sejarah Nusantara, sekitar abad ke-13, terdapat negeri kecil bernama Tumapel. Negeri kecil itu merupakan bagian dari kerajaan Kediri yang sangat legendaris. Negeri Tumapel dipimpin oleh Tunggul Ametung, seorang akuwu yang terkenal akan sikapnya yang visioner namun ambisius dengan menghalalkan segala cara. Di usia matangnya, Tunggul Ametung terpesona dengan seorang wanita yang terkenal akan paras cantiknya. Perempuan tersebut adalah Ken Dedes, putri dari seorang pendeta Buddha yang bernama Empu Purwa. Melalui kekuasaan dan pengaruhnya, dengan berbagai macam cara, Ken Dedes pun akhirnya dimiliki oleh sang akuwu. Lihat kami di sini, harta melimpah juga wanita, semua ada untuk semua masa lalu yang gelap takkan mungkin datang lagi. Kehidupan asmara dan istana yang dijalani Tunggul Ametung dengan Ken Dedes diuji oleh para dewa. Suratan takdir itu yang kelak akan mengubah segalanya. Ken Arok datang dengan visual yang gagah dan rupawan, seolah kehadirannya menjadi antitesis dari Tunggul Ametung. Uniknya, Ken Arok mengemban amanat menjadi pengawal Ken Dedes. Hal tersebut menyebabkan kedua insan itu selalu bersama. Saat itu, kedekatan keduanya dianggap hal yang lumrah, selayaknya prajurit biasa yang melindungi putri istana. Namun, guratan takdir menjadi prahara setelahnya. Tergetar aku tepat di hadapanmu, debar jantungku berdetak saat ku genggam tanganmu. Beruntung aku kini dapatkan cintamu yang tercantik di hatiku sejak awal ku bertemu. Janji padaku, jangan kau lukai hati seperti kisah yang lalu. Kau bukan cinta pertamaku, namun aku berharap mulai hari ini, saat ini engkau cintanya aku. Benih-benih asmara mulai muncul di antara keduanya. Namun, mereka sadar jalan yang telah dipilih jauh dari restu dewa. Asmara mengalahkan segalanya, membuat Ken Arok memprioritaskan logikanya. Ia menemui pandai besi terkenal nan sakti bernama Empu Gandring untuk memesan sebuah keris pusaka. Hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan terlewati. Namun, keris yang ia tunggu tidak jadi-jadi. Ken Arok datang dan membuat perhitungan pada sang pandai besi. Jika keris ini tidak sesuai dengan keinginannya, apa Arok akan marah?
Empu Gandring, mana keris yang aku minta? Tunggu dulu Kenarok. Sudah, berikan saja kepadaku. Jangan. Tidak sesuai dengan keinginanku. Aku mengutuk garis ini membunuh 7 keturunanmu. Keris sakti sudah didapat. Saatnya mencari korban yang tepat. Kebo Ijo adalah salah satu rekan terbaik Ken Arok yang secara fisik sangat mengintimidasi. Namun, logika berpikirnya kurang memadai. Wah sahabatku Arok, kerismu bagus sekali. Tuh sahabatku, apa kau tahu ini keris istimewa? Apa kau ingin melihatnya? Oh tentu, terima kasih Arok. Jika kau suka, kau boleh meminjamnya. Terima kasih Arok, terima kasih. Kau memang sahabat terbaik. Baiklah, aku pergi dulu. Jangan lupa kau kembalikan keris ini. Ya Arok, hati-hati Arok. Hei lihat, keris yang kubawa. Ini keris istimewa. Wah, bagus banget, bagus banget kamu gagal mana ini? Bagus sekali Kojo, bagus. Malam sunyi nan sepi menghiasi cakrawala negeri Tumapel. Namun, muncul kejutan sejarah yang tak pernah disangka oleh siapapun pada esok hari yang cerah. Ametung tewas di dalam ruangan pribadinya. Sebuah keris tertancap tegak pada tubuhnya. Para penduduk mulai berbisik, siapa pelakunya? Sebuah nama muncul yang dicurigai sebagai pelaku tunggalnya. Tuanku, lihatlah, ini pembunuh aku. Dia harus mendapatkan balasan. Jadi kau yang membunuh suamiku? Bukan aku. Dia pembunuhnya. Dia pemilik keris itu. Ken Arok, aku ini sahabatmu. Kaulah pemilik keris itu, bukan aku. Hah, kau ini pembohong. Cukup Kebo Ijo, sudah terbukti itu kerismu. Kau harus dihukum mati. Keputusan diresmikan. Aku telah dikorbankan. Kebenaran kau lupakan. Aku mati, kau hianati. Alah, dasar kau pembunuh. Pasca kematian Tunggul Ametung, negeri Tumapel beralih mahkota. Ken Arok kini menempati tahta bersama Ken Dedes, wanita pujaannya, sebagai permaisuri yang tengah berbadan dua.
Hari ini adalah hari pelantikan Ken Arok. Mulai sekarang Ken Arok yang akan menggantikan Tunggul Ametung. Akulah Ken Arok. Aku yang akan menggantikan Tunggul Ametung. Aku berjanji akan menjaga kesejahteraan rakyat Tumapel. Hidup Ken Arok! Hidup! Hidup Ken Arok! Hidup! Hidup Ken Arok! Hidup! Hidup Ken Arok! Hidup Ken Arok! Hidup Ken Arok! Cinta bangsawan Tumapel tidak dapat ditebak. Asmaranya untuk Ken Dedes, namun hatinya tetap milik Ken Umang. Istana Tumapel semakin ramai dengan adanya 3 Ken di dalamnya, menciptakan pusaran cinta segitiga jilid kedua. Kau buat malam gelap ini cari penuh cahaya, terang kilau pesona. Kasih andai anganku bersuara, dia akan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji, cari manis jadi saksi bahagia hingga sang bumi enggan berputar lagi. Arok, kau bersama dengannya lagi? Dedes, biar ku jelaskan. Kau bilang kau hanya mencintaiku. Ternyata kau lebih cinta dia, Arok. Dedes, Arok sangat mencintaimu. Dengarkan dia dulu. Pembohong. Umang, kau cinta pertama Arok kan? Iya Dedes, tapi Arok lebih mencintaimu. Gak salah. Kau mau merebut Arok dari aku kan, Umang? Aku tidak merebut Hanya Arok saja darimu. kau Kau harus percaya padaku. Kau hanya Kau salah harus dengarkan aku dulu. Percaya padaku. Sudah. Umang. Sungguh ku tak berdaya jika harus tanpamu menghabiskan waktuku jelajahi dunia. Dirimu laksana surgaku, tempat ku mencurahkan segala rasa cinta suci yang tulus di dalam batinku. Tiada yang mampu gantikan titahmu di hatiku, menyejukkan seluruh jiwa, melebur ke dasar sukmaku. Anusapati, seorang pangeran yang menjadi cahaya besar bagi Singosari, mengetahui kebenaran yang terpendam dari Ken Dedes selaku ibundanya. Sang pangeran mengadakan pertemuan rahasia dengan orang kepercayaannya. Ki Ageng Pengalasan namanya. Ada apa tuanku? Aku ada tugas untukmu. Tugas apa tuanku? Ken Arok dan Ki Ageng Pengalasan, keduanya ampuh di bangsal istana. Untuk kedua kalinya, suasana Tumapel dirundung duka. Ken Arok tewas akibat rencana anak sambungnya. Terbuka bersamaan dengan rahasia besar yang selama ini ditutupinya. Ken Arok.
Tahta Singosari kini diletakkan di kepala Anusapati. Sang Raja kedua Singosari cemas akan rencana balas dendam dari saudara tiri. Kediaman tempat tinggalnya mendapatkan pengawalan ketat. Bahkan seekor tikus pun tidak dapat melewatinya. Singosari yang berjaya, memang waktunya berganti raja. Pimpinan baru yang mulia, Anusapati yang sempurna. Dari atas singgasananya, dia akan bersama kita. Kembali kita ke trah besar, rumpun akar dan berbinar. Sang putra yang jadi raja, sang raja yang jadi maha, junjungan kita yang mulia. Akulah Anusapati, raja dari kerajaan Singosari. Pangeran Tohjaya, buah asmara dari Ken Arok dan Ken Umang, masuk dalam panggung cerita. Berusaha mendekati Anusapati yang merupakan raja sekaligus saudara sambungnya. Usahanya tak sia-sia. Sang raja kedua Singosari diajaknya ke suatu tempat di mana takdir tidak terduga telah menunggunya. Saudaraku, lihatlah sekarang apa yang ada di depan. Bukankah ini kesukaanmu? Wah, Tohjaya, kau memang paling tahu apa yang aku sukai. Tentu saja, bukankah hal itu biasa? Kalau begitu aku harus pergi dulu. Tohjaya, apakah kau tidak ingin bergabung denganku di sini? Tak perlu saudaraku, aku masih ada pekerjaan yang harus aku selesaikan. Minum-minum dulu. Lihat segar tuang-tuang. Ini ayamnya kau kecil kali. Kalah nih pasti. Ayam kecil dibuat main ya. Judi ayam yang digemari pada masanya. Raja Anusapati tidak melewatkan kesempatan itu, yang juga menjadi kegemarannya. Dalam keadaan setengah sadar, sang raja berencana untuk istirahat sebentar. Namun, takdir kejam tidak terhindarkan. Kematian Anusapati membuat Ken Dedes terpukul hingga depresi. Ia kehilangan banyak orang yang ia cinta, membuat dirinya hidup seakan tak berarti. Malam ini aku menanti kedatangan
Tanganmu mengisi sepiku, lama terasa waktu bergulir karena dirimu tak bersamaku. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku, di sini menjagaku selalu. Dengarlah doaku yang tak pernah meminta, bawa dia kembali bersama walau hanya sesaat. Kau pergi. Kau benar-benar pergi. Aku tidak pernah siap untuk ini. Semua janji-janji kita dan rencana kita bagaimana? Semuanya runtuh begitu saja. Aku telah kehilangan semuanya. Kenapa? Kenapa aku yang harus merasakan sakit ini sendirian? Apa karena keris ini? Keris pembawa sial ini? Jemarimu yang bergerak bebas seiring tawamu, tak ada yang seindah matamu, hanya rembulan. Tak ada yang selembut sikapmu, hanya lautan. Tak tergantikan, oh walau kita tak lagi saling menyapa. Kutukan keris seolah tak berhenti hingga muncul nama Ranggawuni, sang pangeran pewaris Anusapati. Balas dendam masih menyala di dalam diri. Sang pangeran Singosari berniat menjatuhkan raja sekaligus pamannya sendiri, membawa keris kutukan yang menjadi pusaka negeri. Pertempuran puncak terjadi antara Raja Tohjaya melawan Pangeran Ranggawuni. Satu momen mengubah segalanya. Seketika tusukan tombak dan keris pusaka menancap di tubuh sang raja ketiga. Tohjaya kalah pada saat itu juga. Ayo, kita habisi Tohjaya. Dia harus membayar semua perbuatannya. Ayo kita serang dia. Serang! Serang! Ranggawuni mengambil tahta. Namun ironisnya, hal tersebut juga dibantu oleh keris pusaka.
Tak ingin keris pusaka terus-menerus memberikan malapetaka, sang raja memutuskan melemparnya di kawah Gunung Kelut yang diberkati para dewa. Keris ini adalah keris keramat. Jika aku tidak segera memusnahkannya, aku yang akan mati. Demi keselamatanku dan keturunanku nanti, aku buang keris ini. Prahara negeri Singosari akhirnya berhenti ketika Raja Ranggawuni melemparkan garis tersebut di kawah Gunung Kelut yang sangat dihormati. Wujud garis kutukan memang sudah tak berbekas, namun eksistensi kisahnya akan selalu terkemas. Kau selalu di hati. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan resah, tak menentu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku. Ingat teman-temanku. Don't you worry, just be happy. Temanmu di sini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini.
ke sana selagi masih bisa bersama. Engkau tertidur, aku pergi menghibur. Beda kota pisah raga bukan masalahku. Lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur. Saat engkau terjaga, aku kan ada di sana. Sempatkan bermain dan bawakan cenderamata. 1-5 tahun cepat tak terasa. Segala hal ku upayakan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Cari panggilanmu jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku mengembara jauh. Saat dewasa kau kan mengerti. Engkau dewasa dan aku kian menua. Jika aku berpulang lebih awal tidak apa. Berjumpa lagi di sana, aku tetap sama. Saat engkau